Sobat Kongres yang terhormat, selamat datang di Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara sebagai rangkaian acara Kongres Kebudayaan Desa. Selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh pembawa acara. Salam budaya desa. Selamat pagi untuk seluruh warga negara Indonesia. Selamat bergabung kembali di Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Kita sekarang berada di hari kedua dari rangkaian acara talk show Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Dan setelah kemarin kita sudah berjalan-jalan ke Boti, Desa Adat Boti dan juga Desa Adat Papua. Sekarang kita akan menuju ke Desa Adat Sigi dan nanti siang kita akan menuju ke Desa Adat Baduy. Dan untuk pagi hari ini kita mulai di sini dengan 35 partisipan yang ada di webinar Zoom. Jadi silakan untuk teman-teman seluruh sobat festival yang ada di Zoom, silakan bisa menyapa semuanya. Kita bisa saling menyapa biar bisa lebih akrab lagi. Silakan kabarkan posisi Anda dari Indonesia sebelah mana, dari kabupaten mana, dari desa mana. Silahkan berikan keterangan Anda berasal dari mana di chat Zoom Anda. Silahkan ya. Jadi kita bisa saling tahu bahwa, oh ternyata kita punya teman yang ada di Papua. Oh ternyata kita punya teman, kita punya saudara yang ada di Gayo. Kita punya teman saudara yang ada di Jawa, ada di Kalimantan, dan juga kali ini pasti yang sudah hadir, sudah siap juga adalah dari Sulawesi. Terutama untuk Sulawesi Tengah. Apa kabar warga Sulawesi Tengah? Terutama apa kabar dari Desa Adat Sigi ya? Kita setelah ini akan bersama-sama menuju ke sana, ke Desa Adat Sigi. Baik, pagi hari ini di rangkaian hari kedua dari Talk Show Festival Kebudayaan Desa Nusantara, kita akan buka terlebih dahulu dengan berdoa. Untuk itu, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih, semoga ini nanti akan berjalan dengan lancar, semuanya akan bisa mendapatkan informasi, akan mendapatkan diskusi yang menarik juga hingga akhir hari ini. Baik, sebelum kita menuju ke talk show, dan yang akan kita tuju kali ini adalah Desa Adat Sigi, sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu, ini adalah video dari Desa Adat Boti. Sederhananya, yang hebat dari desa adalah jujurnya, yang hebat dari desa kemandiriannya. Saya Pak Sadu Taringolu. Desa saya Desa Perelea. Jadi adat kami di sini Pak, yang pertama hal yang kecil Pak, mencuri rica saja Pak, tetap dengan diurus dengan adat istiadat Pak. Ya. Mencuri kayu Pak, tetap juga diurus dengan adat istiadat di desa kita Korea sini Pak. Juga Pak, kalau di desa kita ini Pak, adat kita yang ada di sini Pak, termasuk mewuncah. Ya. Kalau mewuncah di sini Pak, itu adalah hasil panen Pak, akhir panen Pak. Tetap kita mewuncah Pak, karena itu adat istiadat kita Pak. Ya. Kadis Catatan Sipil, Bersama Kutikoro, Kasih Sekro, Kepala Desa Olu, Lembaga Adat Desa Olu, dan Rajo kalau perkawinan adat ada rajonya juga. Rajo orang mati Pak, ada juga rajonya Pak. Ya. Rajo Pobunca Pak, itu yang paling banyak Pak. Rajo Pobunca. Nah, juga rajo kalau membangun lobok. Juga kalau
waktu panen Pak itu juga kita tetap adalah memang Pak. Ada berkelompok sampai 20 orang, ada 30 orang, ada 15 orang, ada 10 orang itu memang itu adalah satu kerjasama Pak. Saya menjabat di Porelia ini hampir 2 tahun. Tentu semua ini boleh kita lakukan karena pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Jadi harapan kita Pak sekarang tentang corona Pak, kita selalu ikuti adalah protokol kesehatan Pak. Protokol kesehatan ini Pak adalah menjaga kebaikan kita semua, kesehatan seluruh masyarakat Pak. Baik yang ada di desa-desa Pak maupun ada di kota-kota Pak. Kita ikuti adalah kesehatan, protokol kesehatan Pak. Terutama Pak adalah kebersihan. Nama saya Roy dari Pemuda dari Desa Porelia. Desa adat itu bagi kami sangat penting karena kehidupan di sini sangat dijaga oleh adat itu. Jadi kalau bukan kami yang menjaga adat itu, siapa lagi? Jadi adat itu sangat penting bagi kami karena mengingat bagaimana nanti adik-adik kami ke depan kalau tidak menjaga adat itu. Untuk menjaga adat itu Pak, kami kalau ini melakukan kerjaan atau gotong royong, dan juga saling mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melanggar adat yang dilakukan oleh adat di tempat ini. Harapan Pak supaya masyarakat atau orang-orang yang ada di tempat ini melakukan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kesehatan, masker dan selalu mencuci tangan agar masyarakat yang ada di tempat ini selalu sehat dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Mohon maaf sebelumnya bahwa tadi kami menyebutkan ini adalah video dari Desa Adat Boti, tetapi ini adalah video dari Desa Adat Sigi. Terima kasih untuk kemaklumannya. Dan tadi sepertinya sudah keluar di chat Zoom, ada dari Bali, ada dari Medan, ada dari Sulawesi juga sudah hadir. Banyak sekali saudara-saudara kita ternyata di seluruh Indonesia yang juga sudah hadir di Zoom webinar kita kali ini. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan langsung mengenalkan dari narasumber kita. Yang pertama adalah Andrea Selagimpu. Beliau adalah tokoh adat Kulawi dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Sigi yang masih masuk daerah Donggala. Yang kedua adalah Yusak Pamei, pemerhati dan pengamat adat di Sulawesi Tengah. Yang ketiga adalah Rahmat Saleh,
Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi. Dan ada pula narasumber talkshow kita, yaitu Sado Taringolu, tokoh adat Topo Uma, dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Sigi yang masih masuk daerah Donggala. Dan untuk penanggap dari talkshow Festival Kebudayaan Desa kali ini, untuk Desa Adat Sigi adalah Dahniar Andriani. Beliau adalah Direktur Huma. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu untuk seluruh pembicara, seluruh narasumber kita yang sudah hadir. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Apa kabar? Oke, ya. Kalau mendengar suara saya, boleh lambaikan tangan terlebih dahulu. Terdengar jelas Pak ya, di sana Pak ya, Bu ya? Ya, didengar baik. Ya, Baik. terdengar jelas, Mas. Terima kasih. Semoga ini juga bisa terdengar jelas untuk seluruh peserta talkshow kita, ya. Baik. Dan kali ini talkshow ini akan dimoderatori oleh Ibu Widya Anggraini. Ya, beliau ini adalah program officer dari program Peduli Pilar Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil yang bergantung pada SDA di Kemitraan. Kita akan menyapa dulu Mbak Widya. Apa kabar Mbak Widya? Kabar baik Mas, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Widya. Sehat selalu Mbak di sana Mbak? Alhamdulillah. Sudah Semoga semua sehat di Jogja. Sehat juga Mbak di Jogja Mbak. Aman. Ya. Oke, sudah siap Mbak? Siap. Baik. Untuk talkshow dari hari kedua Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, kita akan serahkan kepada moderator kita Mbak Widya Anggraini. Silahkan Mbak Widya. Baik, terima kasih kawan-kawan panitia. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Sobat Festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam budaya desa. Kami mengucapkan selamat bergabung hari ini kepada Bapak dan Ibu untuk sesi ketiga dari rangkaian serial diskusi dalam Festival Kebudayaan Desa. Adapun tajuk hari ini, kita akan mengambil tema mengembalikan kembali budaya desa di tengah bencana dan keterpencilan wilayah Kabupaten Sigi. Tadi panitia sudah memanggil Bapak-Bapak dan Ibu narasumber hari ini, tetapi saya ingin menyapa lebih dekat. Mungkin bisa hari ini yang pertama kita akan bertemu dengan Bapak Andreas Lagimpu. Beliau adalah tokoh adat dari Kulawi. Selamat pagi, Pak Andreas. Selamat pagi. Mungkin boleh nanti di-unmute, tolong di-unmute ini suaranya. Kemudian yang kedua ada Bapak Rahmat Saleh. Kalau kami memanggilnya Mas Oyong. Halo Mas Oyong, selamat pagi Mas. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD dari Kabupaten Sigi. Hari ini akan mewakili pemerintah. Kemudian yang ketiga kita ada Bapak Yusak Pamei. Beliau adalah pemerhati dan pengamat adat di Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Yusak. Nanti boleh dibantu Siap. Selamat pagi. Yang terakhir kita ada Bapak Sado Taringolu, tokoh adat Topo Uma. Selamat pagi Bapak Sado. Selamat pagi Bapak Sado. Selamat pagi. Selamat pagi. Sepertinya sehat semua. Yang terakhir kita ada Mbak Dahniar. Beliau adalah Direktur Huma. Halo Mbak Dahniar, selamat pagi. Pagi. Pagi Mbak Dahniar. Ketemu lagi. Baik, sebelum kita memasuki diskusi dan paparan hari ini, mungkin saya ingin masuk dengan sedikit cerita. Ini terkait pengalaman saya pertama kali datang ke Pipikoro. Jadi ketika itu kami mengunjungi Desa Lawe, Pak. Jadi dia adalah desa yang kita kemarin naik motor sekitar 5 jam dari kota kecamatan. Jadi kalau teman-teman Karsa, kawan-kawan Karsa dari awal sudah bilang, Kak Widya, kalau berangkat ke Lawe, naik motor di Pipikoro, jangan sekali-kali dari ojek. Karena kalau jatuh ke jurang, butuh 5 hari sampai ke dasar jurang, kata kawan-kawan Karsa.
Dan saya melakukan itu dan puji Tuhan selamat sampai sekarang tiap kunjungan Pipikuru. Itu mungkin sedikit ilustrasi gitu ya betapa beberapa wilayah ya begitu akses perjalanannya cukup menantang. Bukan cuma Sigi, banyak masyarakat adat yang memang tinggal di wilayah-wilayah cukup terpencil seperti masyarakat adat di Sigi. Nah, hari ini kita cukup beruntung karena kita memiliki banyak perwakilan dari masyarakat adat. Kita ingin menggali sebetulnya lebih banyak gagasan, pemikiran, praktek kebudayaan yang ada dalam keseharian masyarakat adat. Kita ingin banyak belajar dari masyarakat adat bahwa di tengah keterpencilan dan wilayah yang sulit dijangkau, kemudian situasi pandemi seperti ini, kita ingin lebih banyak sebetulnya bagaimana masyarakat beradaptasi. Nah, praktek-praktek kebudayaan seperti apa sih yang masih dijalankan? Kemudian karena kita hari ini memiliki perwakilan dari pemerintah, mungkin nanti kita akan menggali lebih banyak program atau program strategis apa sih yang bisa didorong sehingga nilai-nilai kebudayaan masyarakat ini tidak hilang dan menyumbang apa yang kita sebut pada tatanan baru di Indonesia ini. Baik, itu sedikit pengantar, mungkin kita bisa langsung masuk kepada sesi diskusi. Untuk narasumber yang pertama, saya mengundang Bapak Andreas Lagimpu, tokoh adat Kulawi, untuk berbicara pengalaman masyarakat adat Kulawi dan Topo Uma di tengah bencana alam dan di lokasi yang terpencil. Silakan, Bapak Andreas Lagimpu. Halo Mbak Widya. Yeah. Ada info ini Mbak, ternyata untuk jaringan internetnya di sana sepertinya ada kendala teknis. Ada kendala, oh siap. Berarti kita akan masuk ke Pak Sado dulu mungkin ya, karena kita ingin lebih banyak menjaring dulu dari masyarakat. Halo Mbak Widya. Oke. Atau kita ke Pak Rahmat terlebih dahulu? Oh ya, siap. Iya, ke Pak Rahmat Saleh terlebih dahulu. Nggih, silakan Mbak. Baik, Mas Oyong mungkin kita panggil, silakan untuk memberikan presentasinya. Silakan. Ya, makasih Mbak Widya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi yang saya hormati seluruh narasumber, ada Pak Andreas Lagimpu, ada Pak Sado dan Pak Yusak Fahmi, kemudian Ibu Widya serta teman-teman panitia pelaksana. Pertama-tama saya meluruskan dulu yang beberapa kali tadi disampaikan bahwa wilayah Kulawi ini bagian dari Sigi Donggala. Nah, saya di awal ini saya harus luruskan bahwa Kabupaten Sigi itu sudah mekar ya 12 tahun lalu dari Kabupaten Donggala, jadi ini satu kabupaten definitif. Kemudian desa-desa yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini itu ada di wilayah Kabupaten Sigi. Secara keseluruhan di Sigi itu ada 176 desa yang terbagi dari dalam 15 kecamatan. Nah, kemudian saya kira sekitar 60% desa-desa yang ada di Kabupaten Sigi itu masih memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai desa adat. Meskipun sampai dengan saat ini di Kabupaten Sigi belum ada desa adat yang ditetapkan secara formil ya, berdasarkan pasal 96 ke bawah dalam Undang-Undang Desa. Karena di dalam ketentuan Undang-Undang Desa yang disebut desa adat itu kan harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Akan tetapi kalau kita bicara dalam konteks desa-desa yang memenuhi kriteria, memiliki teritorial, kemudian hak-hak tradisionalnya masih nyata, kemudian secara genealogis masih berhubungan satu sama lain. Nah, saya kira sebagian besar desa di Sigi seperti yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya memenuhi kriteria sebagai desa adat. Akan tapi untuk memutuskan menjadi desa adat ini kan satu keputusan politik yang lain, satu keputusan politik yang lain yang harus diambil oleh masyarakat yang ada di di satu desa. Nah, kemudian saya
informasikan bahwa pemerintah Kabupaten Sigi memiliki komitmen yang kuat, dalam mendukung pengakuan, penghormatan dan pemberdayaan masyarakat adat yang ada di wilayah kabupatennya. Karena memang kabupaten ini adalah kabupaten adat ya. Saya kira tidak ada kabupaten lain di wilayah Sulawesi Tengah yang masih memiliki basis kehidupan masyarakat adat yang lebih kuat daripada wilayah Kabupaten Sigi. Nah, ini juga dalam konteks bukan desa adat ya, dalam konteks pengakuan hak masyarakat adat, Sigi sebenarnya sudah punya Perda nomor 15 tahun 2014 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Nah, Perda itu memberikan pengakuan atas keberadaan masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Sigi. Nah, menyusul Perda yang dikeluarkan pada tahun 2014 itu, pemerintah Kabupaten Sigi kemudian mengeluarkan SK Bupati Sigi terhadap 4 komunitas adat di wilayah Kabupaten Sigi, yaitu komunitas adat yang ada di wilayah Lindu atau Tolindu, kemudian ada komunitas adat Topomoma di Toro, wilayah Kecamatan Kulawi, kemudian juga ada komunitas Topo Uma yang ada di Desa Moa, kemudian Kecamatan Kulawi Selatan, kemudian ada komunitas adat Topo Uma di wilayah Masewo, Kecamatan Tipikoro. Nah, kalau melihat pengakuan-pengakuan ini, kita kan kemudian bisa bertanya, apakah di luar 4 komunitas adat yang tadi, yang lain itu bukan komunitas adat? Nah, kalau terhadap pertanyaan itu, maka saya menegaskan, memastikan bahwa semuanya sama sebenarnya. Semua adalah komunitas masyarakat adat. Baik Topo Uma yang ada di Pipikoro itu ada 15 desa ya, ada 15 desa dalam satu wilayah kecamatan. Masewo itu hanya salah satu desa yang ada di Kecamatan Pipikoro dari 19 desa. Nah, baik masyarakat adat Topo Uma yang tinggal di Masewo maupun di 18 desa yang lain itu sebenarnya masih memiliki ciri-ciri masyarakat adat, masih menjalankan nilai-nilai tradisional, masih menyelenggarakan peradilan-peradilan adat seperti yang disampaikan oleh Pak Sado tadi. Nah, hanya tinggal proses administrasi pengakuan untuk mendapatkan pengakuan masyarakat adat itu yang belum mereka lakukan. Nah, jadi secara sosiologis, secara historis, kelompok-kelompok ini adalah masyarakat adat maupun secara formil belum semuanya diakui sebagai masyarakat adat karena ada proses-proses administratif dan formil yang ada di situ. Nah, dalam konteks ini, saya kira masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat adat yang pada saat ini mendapat pengakuan dari pemerintah daerah, ini adalah kelompok yang kebetulan itu mendapat fasilitasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, misalnya NGO, kemudian organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Nah, pada bagian ini saya ingin menjelaskan bahwa ternyata dan faktanya pengakuan-pengakuan masyarakat adat yang existing di Indonesia itu yang dilakukan oleh negara terhadap mereka seringkali tidak terlepas dari peran kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat sipil. Nah, jadi dalam konteks ini seperti sebelumnya saya di Kars Institute. Nah, kami di Kars Institute waktu itu dengan dukungan dari kemitraan itu memfasilitasi proses-proses pemenuhan atau penyediaan syarat-syarat pengakuan bagi masyarakat adat di 3 wilayah ini sehingga saat ini mereka mendapat formil dari pemerintah daerah. Nah, selanjutnya saya kira di keberadaan masyarakat adat ini merupakan aset ya, aset dengan semua kebudayaan merupakan aset bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tantangan yang paling besar dari kebudayaan masyarakat adat ini adalah proses penyeragaman. Nah, proses penyeragaman
yang didahului dengan pengingkaran terhadap eksistensi dan keberagaman itu. Nah, saya contohkan sebenarnya dalam berbagai konteks. Nah, kemudian yang kita angkat menjadi tema kita pada hari ini dikaitkan dengan COVID-19. Saya contohkan misalnya kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah daerah terhadap desa-desa, baik desa dinas maupun desa desa adat, itu semuanya sama. Itu kebijakan yang seragam, kebijakan yang top down, kebijakan yang sebenarnya tidak memperhatikan dengan baik konteks masyarakat yang akan menerapkannya, yang akan melakukannya, dan masyarakat yang akan terdampak dari kebijakan itu. Misalnya dalam pengalokasian dana desa menjadi BLT dana desa. Nah, kalau kita perhatikan syarat-syarat penyaluran BLT, orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian orang yang paling miskin dengan kondisi rumah tertentu dan sebagainya, maka hampir semua desa itu tidak akan menemukan, terutama desa-desa masyarakat adat itu tidak akan menemukan orang yang memenuhi kriteria tersebut. Karena di dalam konteks perdesaan, apalagi pedesaan yang di wilayah-wilayah terpencil, bukan desa-desa suburban yang berada di sekitar wilayah perkotaan, hampir tidak ada orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID. Hampir tidak ada orang yang kehilangan lapangan pekerjaan karena COVID. Mereka tetap bisa beraktivitas, bisa berproduksi di areal perkebunan. Ya, sehingga mau tidak mau di dalam memenuhi kriteria tadi, ya maka dicocok-cocokkanlah kriterianya dengan keadaan yang tidak faktual di wilayah pedesaan. Nah, padahal kalau anggaran dana desa itu tidak harus dialokasikan untuk COVID, masyarakat adat, desa adat, atau desa dengan kewenangannya itu bisa menggunakan anggaran tersebut untuk pendekatan-pendekatan penanggulangan COVID lainnya. Nah, akan tetapi meskipun begitu, saya setuju dengan beberapa bagian dari kebijakan itu, misalnya pembentukan relawan COVID dan sebagainya. Pembentukan relawan COVID, kemudian upaya pencegahan yang melibatkan masyarakat. Ya, saya setuju pada aspek-aspek itu. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan melalui isolasi parsial itu sebenarnya akarnya juga ada di desa-desa masyarakat adat. Nah, di masyarakat adat Kulawi, baik di Kulawi Topo Uma, Topo Moma, kemudian Topo Tado yang ada di Lindu, mereka mengenal budaya Ombo. Ombo itu kan moratorium. Nah, moratorium itu berarti ada pembatasan. Nah, ada jeda, ada pembatasan, baik pembatasan dalam konteks dimensi ruang, pembatasan dalam konteks dimensi waktu, untuk tidak melakukan aktivitas tertentu atau untuk membatasi pergerakan orang, pergerakan barang, dan sebagainya. Nah, Ombo sebenarnya mirip dengan dengan konsep isolasi. Nah, Ombo biasa dipergunakan dalam terkait dengan ritual-ritual tertentu, kedukaankah, atau proses pemulihan sumber daya alam dan sebagainya. Nah, tapi tradisi Ombo itu sebenarnya bisa juga diangkat dalam rangka melakukan pembatasan dalam konteks pengendalian penyebaran penyakit seperti yang barusan kita alami. Oleh karena itu, dalam pengamatan saya, desa-desa... 15 menit lagi ya? 5 menit lagi. Oke, siap. Nah, oleh karena itu, dalam pengamatan saya, desa-desa masyarakat adat itu cenderung mudah beradaptasi dalam situasi yang terbuka maupun beradaptasi dalam upaya-upaya pembatasan seperti yang dilakukan kemarin. Karenanya kita tidak heran kalau penyebaran itu bisa dibatasi sehingga tidak menjangkau desa-desa di wilayah terpencil. Nah kemudian saya kira lebih jauh dari itu, problem kita, kalau saya sampaikan di awal tadi,
bahwa komitmen pemerintah daerah itu kuat untuk pengakuan masyarakat adat, baik pengakuan desa adat ya maupun pengakuan hak-hak adat yang menjadi bagian dari masyarakat adat. Tapi masalah yang kita hadapi adalah sebenarnya komitmen dari pemerintah pusat di dalam terkait dengan keseriusannya dalam memberikan pengakuan hak atas masyarakat adat. Pengalaman Halo Mas Ayam, agak frozen. Sepertinya terputus ya. Halo Mas. Halo. Baik, sepertinya sinyalnya mungkin agak terganggu di ruangan Mas Oyong atau Mas Rahmat Soleh. Apakah, halo? Oh, terputus. Halo, belum ada lagi. Baik, mungkin nanti Mas Rahmat Saleh bisa melanjutkan apa yang terputus, bahwa tadi sudah menjelaskan terkait komitmen pemerintah kabupaten, kemudian menjelaskan berbagai permasalahan dari sisi peraturan, kemudian bagaimana situasi COVID yang saat ini ada di Kabupaten Sigi. Mungkin karena kita tadi sudah, Bapak Andreas sudah hadir kembali, saya memanggil Bapak Andreas Lagimpu. Silakan untuk berbagi pengalaman masyarakat adat di tengah bencana dan wilayah keterpencilan, Pak. Silakan Bapak Andreas, tolong di-unmute. Ya, di-unmute suaranya, Mas. Tolong dibantu. Iya, siap. Silakan Pak Andreas. Ya, terima kasih kesempatan ini. Baik. Sebelumnya penghargaan tertingginya di tengah-tengah suasana seperti ini, kita bicara kembali ke desa. Pertanyaan saya sebagai masyarakat desa, kenapa ya di tiba-tiba suasana pandemi ini kita bicara kembali ke desa? Itu pertanyaan yang saya kembalikan. Nah, jadi supaya berurut apa yang saya mau sampaikan, saya mau runut dulu soal pemahaman soal desa saat ini, mengapa dia menjadi selalu bingkai dalam hal-hal persoalan bernegara saat ini, utamanya dalam berbagai persoalan yang kita hadapi. Saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, ada apa kita kembali ke desa? Sebagaimana kita ketahui bahwa desa itu adalah unit sosial yang mempunyai ikatan sosial yang begitu kuat, dan juga secara geografis mereka sangat jelas mereka tinggal di mana. Kemudian ada aspek sosiokulturalnya. Nah, ketika kita bicara suasana pengalaman yang kita hadapi saat ini, bagi masyarakat adat, pandemi ini sudah ada diceritakan secara turun-temurun. Dulu, sebelum COVID-19 ini, sudah kami dengar itu pertama virus influenza datang di Asia atau di Indonesia. Di masyarakat kami, karena sudah punya pengetahuan lokal, sudah punya kearifan, itu kami sudah tahu itu juga sebagai satu hal yang mewabah dan menular di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi sebagai masyarakat,
mereka sudah punya pengetahuan lokal untuk menangkal itu semua. Pertama, sebagai pengalaman dari masyarakat kami, dari segi pencegahannya. Pencegahannya ada beberapa pengetahuan lokal soal pengobatan penyakit yang mewabah seperti ini. Kalau dalam bahasa Kulawi, haki humarele. Mereka sudah punya pengetahuan lokal soal itu. Kemudian secara hubungan sosial, memang mereka sudah tahu bagaimana menjaga diri mereka supaya tidak terlalu bergaul secara luas di saat haki humarele atau penyakit yang sedang mewabah ini sedang terjadi. Jadi ketika pada saat ini kita menghadapi pandemi, ada berbagai kebijakan pemerintah seperti PSBB dan sebagainya. Kalau masyarakat lokal, masyarakat adat itu juga sudah punya dari dulu. Itu pengalaman di masyarakat kami. Nah, saat ini ketika pandemi terjadi di masyarakat kami, selain ada himbauan-himbauan pemerintah, juga ditambah dengan penegakan-penegakan tertib sosial yang ada di masyarakat kami, sehingga masyarakat kami tahu menjaga diri dari berbagai hal, menjaga dampak dari pandemi yang sedang terjadi pada saat ini, juga soal-soal bencana-bencana yang lain. Kemudian yang saya ingin tambahkan sebagai pengalaman dari desa, kami bicara ketika pandemi ini terjadi, mulai dari bencana sudah yang terjadi di Sigi, soal ketahanan pangan. Pengalaman di desa saya, ternyata masyarakat itu sudah mengetahui kalau terjadi sesuatu yang sedang mewabah seperti ini, pasti ada dampak-dampak lain yang terjadi. Misalnya, mulai dari bencana lalu sampai pada pandemi ini, banyak komunitas yang terdampak bukan hanya soal penyakit yang terjadi, sosial ekonomi termasuk pangan. Tetapi di desa kami, dengan himbauan pemerintah dan juga para lembaga adat yang ada di desa, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu menjual bahan-bahan pangan itu seperti beras dan sebagainya, tapi disimpan. Nah, di saat bencana gempa lalu, justru di desa kami, misalnya desa Toro, itu membagi-bagi bahan pangan seperti beras di desa-desa lain yang berkekurangan. Dan hal-hal lain yang perlu dibantu kepada desa-desa tetangga. Nah, itu pengalaman-pengalaman kami, karena pandemi dan bencana alam itu berpengaruh sampai pada soal-soal pangan komunitas di masyarakat. Ya, nah, itu adalah pengalaman-pengalaman kami, Bu, dari masyarakat kami di saat menghadapi pandemi COVID-19 ini dan bencana-bencana lain. Untuk sementara demikian. Baik, terima kasih Pak Andreas. Ya. Lebih cepat dari yang dijadwalkan, tetapi mungkin nanti kita bisa lebih banyak dalam sesi diskusi. Ya. Andreas, siap. Terima kasih. Sebelum ke Pak Yusak, saya ingin mengingatkan kepada peserta hari ini, jika ingin bertanya, kita ada kolom Q&A. Silahkan langsung chat di kolom tersebut. Jadi peserta bisa langsung menuliskan pertanyaan dengan menyebutkan nama, spasi asal, dan apa pertanyaannya. Dan kepada pembicara yang dituju. Jika kepada semua narasumber, silakan ditulis kepada semua narasumber. Terima kasih. Mungkin setelah itu kita bisa langsung kepada Bapak Yusak Pamei. Beliau adalah pemerhati dan pengamat adat di Sulawesi Tengah. Kami persilahkan Bapak Yusak dan mohon di unmute
Selamat pagi. Selamat pagi. Salam bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini, sejak merebaknya COVID-19, itu dalam masyarakat adat, Kulawi, Toko Uma, Toko Moma, sampai sekarang itu belum ada yang terkena COVID-19. Ini membawa kita sebagai pengamat dari luar, ada apa di sana? Kenapa sampai bisa terjadi sesuatu yang seperti ini? Ya. Kalau saya melihat bahwa pada saat terjadinya mewabahnya COVID ini, saya lihat masyarakat adat juga di Sigi mempunyai respon, mempunyai tanggapan, dan juga bekerja sama secara bahu-membahu dengan pemerintah pada waktu itu, sekitar bulan Maret pada awal itu, pemerintah di 4 kecamatan Kulawi melakukan pertemuan para camat, kemudian membicarakan tentang hal ini. Lalu diturunkan kepada para camat, mengumpulkan para kepala desa di seluruh desa, dan disepakatilah untuk tindakan bersama. Dan itu masyarakat semua mengikuti dan berpartisipasi di sana dalam hal bagaimana menerapkan pola hidup sehat, lalu juga menjaga bersama desa atau kampung atau kecamatan itu dengan melakukan pos pengawasan di pintu gerbang desa. Ya. Saya lihat di sini ada satu kerjasama yang baik dan kesadaran dari masyarakat adat bekerjasama dengan pemerintah untuk peduli terhadap sesamanya, terhadap keselamatan daerahnya. Yang berikutnya, saya melihat bahwa ada kontribusi positif dari masyarakat. Ya, kita tahu bersama bahwa sebagian besar daripada wilayah keadatan di Sigi, terutama untuk Kulawi dan Tipikoro, itu adalah wilayah yang secara alami memang agak isolasi geografis. Ya. Jadi ini juga yang membatasi, sama dengan yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Rahmat Saleh tadi, bahwa isolasi geografis ini terpisahnya satu desa dengan desa yang lain dalam jarak yang cukup jauh, dibatasi oleh sungai, oleh gunung, dan juga jarak adanya Polompua. Polompua itu adalah wilayah tempat untuk masyarakat bisa mengasingkan diri sembari tetap menjalankan penghidupannya di kebun Polompua itu. Itu dilaksanakan oleh masyarakat. Dan di sini ada peran yang besar dari anak-anak muda, orang muda di perkotaan untuk juga menerapkan Polompua ini secara ketat. Nah, contoh, beberapa mahasiswa atau pelajar dari Palu ketika pulang ke Peana sana, ke Kantewu sana, mereka sudah menelpon orang tuanya untuk menyiapkan pakaian mereka, dan mereka mengisolasi diri ke Polompua itu selama 14 hari sesuai dengan ketentuan. Nah, sambil juga mereka memberikan pencerahan, memberikan pengertian kepada saudara-saudaranya bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya wabah ini, dan bagaimana dia cara menyebarnya, dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Ya, jadi di sini juga saya lihat solidaritas, perhatian sosial, ya, itu juga sangat berperan, dan itu adalah salah satu inti dari kearifan masyarakat adat. Nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kepedulian. Dan sangat tertarik sekali pada waktu terjadi pandemi itu di awal, terkait dengan ketahanan pangan yang juga sudah dijelaskan oleh Pak Andreas tadi, bahwa ada satu desa yang memang menyiapkan lumbung padi untuk dirinya, untuk desanya, dan juga sekaligus membuka diri bagi desa-desa yang lain untuk memberikan, mereka boleh membeli dari lumbung
padi desa itu. Ya. Ini saya lihat ciri-ciri daripada masyarakat adat kita, kepedulian, berbagi, dan juga perhatian. Dan itu semua diikuti oleh masyarakat. Masyarakat mulai juga menyesuaikan dirinya dengan kondisi yang baru. Dia sudah harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menerapkan menjaga jarak, ya, memakai masker, ya, social distancing, ya. Hal-hal semacam itu walaupun tidak secara letterlek dipahami oleh saudara-saudara kita di pegunungan sana, tetapi mereka melakukan itu. Nah, dan ingatan kolektif mereka masih kuat seperti yang dikatakan oleh Pak Andreas lagi itu tadi. Pada waktu terjadinya pandemi wabah flu Spanyol sekitar 1918 sampai 1920 di Kulawi. Ya. Nah, waktu itu catatan Walter Kaulden ya, dalam The Noble Family of Maradika Kulawi dikatakan sekitar 400 dari 2000 masyarakat adat itu meninggal pada saat itu, pada saat wabah itu. Ingatan kolektif masyarakat itu walaupun disampaikan secara lisan, mereka tidak baca itu Walter Kaulden, tetapi mereka ingat itu dalam ingatan kolektif masyarakat, dan masyarakat mempunyai kearifan dalam menghadapi hal itu. Kearifannya dalam berinisiatif untuk mengisolasi diri, lalu juga ada obat-obat atau tanaman-tanaman tradisional yang memang selama ini terbukti ampuh bagi masyarakat itu untuk menghadapi penyakit-penyakit menular seperti itu. Ya, walaupun pada waktu itu juga sempat terjadi wabah besar. Yang terakhir saya melihat ada satu lagi yang unik dari masyarakat adat ini, yaitu peranan dari para tokoh agama dalam juga mensosialisasikan masalah COVID ini. Ya. Kapan itu saya jalan mobil ke Palu Kulawi, di mobil itu saya dengar radio swasta, ada tokoh agama, kebetulan tokoh agama Kristen yang mengumumkan, memberikan pencerahan, memberikan penjelasan tentang COVID itu, dan bahwa kita harus melakukan ini, harus berdoa dan juga menjaga solidaritas sosial. Dan itu juga dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Muslim. Ya. Dan secara kelihatan sekali di desa. Ada kontrol sosial yang ketat di desa, masyarakat adat itu pada waktu, terutama di awal-awal COVID itu. Nah, seseorang misalnya yang datang dari kota di Palu sini, oleh keluarganya sendiri atau tetangganya sendiri akan menegur dia, kamu baru pulang dari Palu, harus isolasi diri, tidak boleh, harus pakai ini. Seperti itu. Jadi saya lihat di situ ada kesadaran yang tumbuh secara individu maupun secara sosial, ditambah lagi rekatan dari solidaritas sosial tadi. Dan itu saya pikir ciri-ciri khas kearifan dan juga karakter dari masyarakat adat yang saya pikir memang itu basisnya di desa. Dan ke depan dalam rangka globalisasi ini, dalam rangka kita ditegur dengan adanya COVID ini, barangkali kita harus bisa melihat-lihat lagi, menengok lagi nilai-nilai apa yang dari orang-orang tua kita dulu, nilai-nilai inklusi sosial, nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai kesetaraan yang perlu kita hidupkan kembali. Ataukah memang kita harus mengubah paradigma kita? Paradigma pembangunan yang harus mencari hasil yang paling besar, ya, efisiensi yang paling kecil, tapi mengabaikan hal-hal yang secara manusia, secara kultural, secara sosial itu sangat-sangat penting. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kebersamaan. Barangkali itu saja dulu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Widya dan saudara-saudara sekalian di seluruh tanah air. Baik, terima kasih Pak Yusak. Sangat menarik. Itu tadi sudah mendukung apa yang menjadi cerita dari Pak Andreas. Tetapi mungkin kita bisa langsung kepada narasumber kita yang keempat, Bapak Sado Taringgolu. Beliau adalah tokoh adat dari Topo Uma. Baik, silakan Bapak Sado. Ya, selamat siang.
Selamat siang. Kami dari tokoh adat dari Desa Perelia, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi. Jadi kami menyampaikan tentang adat yang ada di desa kami. Kami pertama-tama menceritakan tentang pengalaman pada zaman dahulu sebelum ada rumah-rumah sakit, ada obat-obat, dan belum ada sebagai obat-obat yang ada di dalam desa kami. Pada zaman itu adalah sama penyakit yang seperti ada sekarang menyebar di dunia, tetapi orang-orang tua dan masyarakat kami, masyarakat adat yang ada di sana, mereka adalah mencari solusi, ya, mencari solusi karena apa sebabnya obat tidak ada. Mereka itu adalah membuat tradisional dari obat mereka. Jadi sekarang kita bersyukur, ya sudah ada ada dokter dan lain-lain sebagainya sebagai yang sudah adalah mengatur adalah masyarakat yang ada di dalam desa kita. Jadi kita bersyukur bersama-sama di dalam desa kita tidak ada penyakit-penyakit yang ada. Oleh karena apa? Oleh karena kerjasama yang terbaik mulai dari pemerintah desa kita yang dari atas sampai di desa, juga bagi bidan-bidan dan juga adalah dokter-dokter yang membantu kami di dalam desa. Jadi sehingga saat ini tidak ada kita penyakit yang mewabah dalam desa kami. Itu satu kesyukuran kami karena dukungan-dukungan dari tempat-tempat lain baik di dalam desa kami adalah terdukung dengan baik. Jadi kita mohon bersama-sama dalam penyakit ini jangan sampai adalah menyebar di desa kita, khususnya kecamatan dan kabupaten Sigi. Jadi kita yakin bersama-sama kita dukung ini adalah semua apa yang menjadi protokol dalam kesehatan kita. Satu adalah penyemprotan yang diadakan di setiap pos-pos. Juga penyemprotan yang ada di rumah-rumah. Juga cuci tangan, masuk rumah dan keluar rumah itu cuci tangan dan pakai masker. Dan setiap pertemuan-pertemuan di mana-mana akan berada, baik seperti kami di desa kami sering akan bertemu di Lombok. Kami pakai masker dan jarak duduk itu kita ikuti adalah protokol kesehatan yang diberikan kepada kita, dibagikan kepada desa-desa. Jadi saat ini kami bersyukur dan terima kasih kepada kita semua. Kita adalah tidak dijangkau dengan kayak begini karena apa sebabnya? Kita ada kerjasama di dalam desa, kerjasama kita di antara pemerintah dan tokoh-tokoh adat yang ada di dalam desa kita untuk mencegah masyarakat kita supaya jangan adalah penyakit ini adalah mewabah di desa kita. Jadi, mari kita kerjasama, kita dukung semua apa yang menjadi program-program yang ada di dalam desa kita. Mendukung adalah tokoh-tokoh adat, mendukung pemerintah yang ada, dan mendukung semua program pemerintah. Jangan sampai tidak memakai masker, dan jangan sampai tidak cuci tangan, masuk rumah dan keluar rumah, dan juga mari kita adalah kerjasama untuk mencegah Kabupaten Sigi ini jangan sampai adalah penyakit yang mewabah ke desa kita. Supaya mari kita semua kerjasama. Atas kerjasama kita adalah membawa masyarakat kita lebih aman dan tentram dalam menghadapi penyakit-penyakit yang tersebut. Jadi, mari kita semua, Kabupaten Sigi, dan juga kecamatan dan desa-desa kita jaga bersama, kita ikuti adalah protokol kesehatan yang ada pada kita, juga bagi pemerintah desa. Dan kami di desa kami di Perelia saat ini untuk mencegah ini, untuk tanaman-tanaman tahunan itu adalah program kami untuk masyarakat, menanam ubi jala, dan menanam jagung dan sayur-sayur lain itu adalah kita, supaya kita tidak adalah terjun kepada pengangguran dalam desa kita. Jadi mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak kami dari desa Perelia untuk menyampaikan. Semoga kekuatan kita sama-sama
hari yang akan datang kita tetap kerjasama supaya kita menguatkan, menjauhkan dari segala penyakit yang ada mewabah di daerah kita. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bapak Sado. Baik, cukup lengkap cerita dari sisi masyarakat adat terkait adanya pengetahuan lokal, bagaimana ternyata ada cerita turun-temurun terkait penyakit yang mewabah itu sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kemudian bagaimana kearifan lokal, penggunaan obat-obat tradisional, kemudian soal ketahanan pangan gitu yang sudah diceritakan, karena sudah ada informasi bahwa sebetulnya dari dulu juga cerita-cerita itu kemudian secara turun-temurun diceritakan kepada masyarakat atau anak-anak generasi muda yang sekarang. Kemudian kita akan masuk kepada penanggap kita, Mbak Dahniar. Apa sudah siap? Ya, sudah. Saya Oke, nggak siap. usah ini ya kameranya Silakan. karena tidak Oke. stabil internetnya. Baik, Mbak Dahniar, silakan. Tapi supaya yakin ini saya loh, bukan orang lain. Yakin. Silakan, Mbak. Oke. Pertama saya mau terima kasih pada panitia Festival Kebudayaan Desa, termasuk juga pada penanggung jawab panel, teman-teman di kemitraan yang mengundang saya. Sebenarnya lebih karena saya dari Sulawesi Tengah, bukan karena saya koordinator di Huma gitu. Ya, dari 4 narasumber itu sebenarnya saya meng-highlight 4 hal penting, yaitu pertama soal pengetahuan lokal, soal bagaimana kemampuan orang kampung, karena istilah desa sebenarnya istilah di Jawa ya. Kalau di tempatnya Pak Andreas dan Pak Sado itu sama Pak Yusak sebutnya ngata. Itu menghadapi situasi salah satunya pandemi dan bencana alam kemarin gitu. Tapi kemudian tadi kawan saya Bapak Rahmat Saleh itu kemudian memberi catatan bahwa ada situasi yang secara hukum sebenarnya yang menjadi tantangan atas praktek-praktek tersebut. Jadi de facto praktek yang dilakukan di kampung-kampung terkait pengetahuannya, terkait apa aktivitasnya dalam mengolah alam itu masih berlangsung dan bukan hanya diakui oleh orang di kampung itu sendiri, tapi tetangga kampungnya juga mengetahui itu. Sebenarnya tadi yang agak luput disampaikan oleh bapak-bapak dari nyata adalah soal bagaimana pengetahuan lokal itu jauh lebih adaptif sebenarnya dengan konteks yang ada. Nah, waktu saya ini masih pengantar saya waktu disodori tema ini dan disuruh bicara ada beberapa pertanyaan kunci terkait COVID. Saya sempat berpikir dalam hati saya, ini teman-teman kemitraan agak halus suruh saya ini. Karena ketika bicara kampung, apalagi bicara soal masyarakat hukum adat, terutama dalam konteks hukum negara, itu bukan berbicara sesuatu yang menyenangkan. Sehingga tanggapan saya beri judul, bentar ya, Sayang Pandang Desa dan Hukum Negara, Jaminan Keberlangsungan Kebudayaan Desa. Jadi pengetahuan tadi seperti bagaimana tentang menjaga ketahanan pangan, kemudian bagaimana pengobatan tradisional, bagaimana sebenarnya yang tadi disebut soal menjaga jarak dan sebagainya terjadi, itu kan kemudian hanya terjadi secara de facto-nya. Tapi secara de jure sebenarnya ada persoalan hukum di negeri ini. Saya tidak akan buka semua undang-undang di negeri ini, saya hanya fokus saja tentang desa. Karena itu menjadi lebih mudah untuk melihatnya. Membuka ini bukan berarti sebuah hal untuk pesimis,
Tapi sebenarnya menjadi tantangan kita untuk bagaimana kita menghadapi situasi itu. Karena ada hal lain, misalnya ketika COVID ini kan banyak sekali pengetahuan pengobatan tradisional itu kan diangkat. Tapi kan orang lupa bahwa di Indonesia ini perlindungan atas pengetahuan terkait pengobatan tradisional itu nggak kuat loh. Kita asik aja cerita, obat batuk itu mungkin jahe, kunyit, serai gitu ya. Tahu-tahu besok-besok itu resep sudah jadi milik, mungkin milik Jerman, mungkin milik Amerika gitu. Jadi ketiga orang seperti Pak Andreas ini, saya suka panggil Papa Anto sebenarnya. Orang seperti Papa Anto misalnya mau bikin itu, misalnya dia pikir ini kan pengetahuan saya ya. Kemudian dia berurusan dengan persoalan hukum karena dia dianggap mengambil klaim orang lain. Itu yang seringkali tidak diketahui oleh para orang tua ini, bahwa banyak sekali sebenarnya pengetahuan itu lepas dari kita. Nah, sekarang kita coba lihat. Saya hanya lihat dua undang-undang, saya melihatnya dari segi hukum negara ya, tentang desa. Ternyata dari zaman Orde Lama sampai sekarang, kita punya banyak sekali undang-undang tentang desa. Jadi kita lihat dulu di atas undang-undang itu adalah konstitusi, undang-undang dasar. Undang-undang dasar 45 itu sebenarnya pasal 18 ya. Nanti saya kasih materi membosankan ini, karena ini materi pasal. Itu secara jelas mengakui tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Jadi dia bilang gini kan, kalau masih ingat pasal yang sebelum diamandemen itu, undang-undang sebelum diamandemen, undang-undang dasar pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dan bagian penjelasannya sangat jelas sekali. Jadi sebenarnya undang-undang itu mengidentifikasi undang-undang dasar Halo Mbak Danir. Terputuskah? Sorry, terlempar. Oke. Silakan. Saya lanjut ya. Lanjut. Jadi ada 250 sebenarnya yang sempat yang disebutkan sebagai Zelfbesturandelandschaffen dan Volksgemeinschappen, seperti misalnya desa, nagari, ngata, marga, dan seterusnya. Dan itu diakui dalam undang-undang dasar kita. Justru turunannya itu undang-undang yang selalu minta persyaratan yang seperti dibilang Pak Ahmad Saleh tadi. Bahwa diakui sebagai masyarakat hukum adat atau mau desa adat, itu harus ada pengakuan lewat perda. Jadi ini yang unik. Padahal di Indonesia ini sangat jelas sekali ketika bicara hierarki perundangan, undang-undang yang peraturan perundangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Jadi undang-undang bertentangan dengan undang dasar kayaknya sudah jamak lah di negeri ini. Itu yang saya agak sebenarnya bertanya gitu. Oke, itu undang dasar. Nah, gimana dengan amandemennya? Apa yang masih bisa dipertahankan? Nah, dalam amandemen itu sendiri, dia jadi banyak sebenarnya bicara itu. Jadi bicara soal yang tadi ya, pengetahuan para bapak-bapak itu. Sorry. Misalnya di pasal 18B amandemen kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, kata ini terjadi di amandemen kedua, artinya perubahan kedua. Undang-undang dasar kita sudah sampai perubahan keempat. Nah, ini kemudian ketika kita periksa di undang-undang yang menjadi pelaksanaan dari undang-undang turunan dari undang-undang dasar, kan itu bukan hanya undang-undang kehutanan yang minta perda pengakuan masyarakat hukum adat. Undang-undang lain terutama yang terkait sumber daya alam meminta itu. Atau orang bilang masih lebih mending sih
Permendagri tentang pedoman pengakuan masyarakat hukum, dia lebih mudah. Jadi tidak harus perda SK. Tapi buat SK ataupun perda, tadi sebenarnya Pak Rahmat Saleh sudah singgung. Itu kalau tidak ada pendampingnya susah juga. Dan bukan hanya di Sigi. Pengalaman dengan Huma sebenarnya, kami bekerja di banyak provinsi di Indonesia. Tantangannya seperti itu juga, bahwa ketika mau diakui sebagai masyarakat hukum adat dengan setumpuk pengetahuan tadi yang sudah dicerita itu, modalnya harus punya perda atau SK. Dan biasanya itu bisa terjadi kalau ada pendampingan intens dari organisasi masyarakat sipil. Nah, bayangkanlah jika mereka ada di tengah hutan sana yang tidak mengenal siapa itu LSM, siapa itu kemitraan, dan seterusnya, atau siapa itu Karsa. Ini jadi tantangannya. Kemudian di amandemen itu sendiri ini bagus-bagus sih isinya. Pasal 28I ayat 3 itu di amandemen kedua. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ini agak-agak karet kadang-kala. Jadi kadang-kala, oh itu mistik. Kan kadang-kala orang tua kita bilang, jangan ke situ. Padahal sebenarnya ada narasi yang mau dia sampaikan, cuma dia menghubungkan dengan sesuatu mitologi. Saya selalu ingat, ini cerita dari Papa Anto atau Pak Andreas ke saya dulu ketika saya masih di Palu. Dia bilang begini, biasanya tuh kalau lewat tempat air itu dilarang, karena kadang-kala nanti sakit atau apa. Padahal sebenarnya bukan dilarang sih. Tapi karena air itu sumber penghidupan, itu harus dijaga. Harus dilestarikan, harus dirawat dengan baik. Tapi kemudian itu yang menjadi tuturan yang kemudian, oh iya itu mistis dan sebagainya. Itu kadang-kadang orang luar melihatnya seperti itu. Nah, sesuai dengan tema festival soal kebudayaan, itu ada juga di Undang-Undang Dasar kita. Jadi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sekarang saja, kalau kita ambil Undang-Undang Dasar amandemen ini, melihat kasus yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Kuningan yang Sunda Wiwitan, yang dianggap seperti sedang melakukan aliran sesat gitu. Ini kan jadi blunder juga buat Daniel, maaf. 3 menit lagi ya waktunya. Oh iya. Nah, secara general itu contoh ya, gimana di Undang-Undang Dasar, karena sudah tinggal 3 menit, sebenarnya saya mau bilang, kalau dilihat secara umum, dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, Orde Lama itu karena situasi politiknya yang masih belum lama dari kemerdekaan, semangat nasionalismenya begitu tinggi, semangat untuk melawan penjajahnya masih begitu tinggi, sehingga banyak hal itu diperuntukkan untuk petani, untuk orang-orang di desa atau kampung. Kita masih lihat bagaimana misalnya di tahun 60 lahir UUPA. UUPA itu proses, kalau nggak keliru, 12 tahun sebenarnya untuk lahir. Tapi UUPA dari Undang-Undang Pokok diturunkan jadi undang-undang, sampai hari ini tidak pernah jadi-jadi. Justru dia mau dihapus malah. Karena itu dianggap produk komunis. Nah, dinamika dan pengakuan yang begitu kuat kemudian menjadi berubah seperti yang tadi. Ini susahnya kalau datang dari tempat yang sama, jadi banyak pikiran yang mirip. Jadi misalnya, di zaman Orde Baru, karena itu kan semangatnya adalah semangat investasi. Bagaimana Indonesia bisa bersaing di pasaran global, bagaimana Indonesia bisa seperti negara-negara Eropa. Itu kan semangatnya saat itu. Sehingga apapun itu kemudian diarahkan ke sana, termasuk undang-undangnya. 579 itu penyeragaman jelas. Itu ada di bagian menimbangnya sebenarnya. Dan bertahun-tahun kita tidak akan dengar kata ngata toro, kita tidak akan dengar itu namanya ngata boyam. Dulu Marina masih bagian dari desa O di Kulawisan. Kita tidak akan dengar itu namanya Boya Marena atau sekarang jadi ngata Marena. Kita dengarnya desa dusun. Dan semua itu seragam. Jadi misalnya kalau di desa itu tidak ada urusan hutan, ya karena misalnya di situ karena ketentuan undang-undang harus ada kasih hutannya, ya taruh aja walaupun tidak kerja nantinya. Nah, reformasi mencoba memperbaiki itu.
Undang-Undang 22 sebenarnya menarik gitu ya, karena mungkin masih awal, semangat demokrasi, semangat HAM, melihat perubahan. Tapi kan kemudian yang terjadi dalam usia 5 tahun, kemudian itu belum dilaksanakan dengan baik, berubah lagi tuh. Kecenderungannya lebih menguat otonomi yang sebenarnya harus berasal dari hak asal usul, itu hak yang hidup dan muncul di tengah masyarakat itu, berkembang di dalam masyarakat itu, kemudian kan beralih ke daerah-daerah yang ada di atasnya. Desa yang sempat begitu senang, makanya kalau dilihat sejarah gerakan desa di Indonesia pasca reformasi, itu kan di atas 99 tuh, mulai pakai nama-nama lokal. Reclaiming misalnya terus-terusan dilakukan. Itu berubah dengan Undang-Undang 32, bahkan yang uniknya setelah saya tracing ya, kayak tracing COVID juga sebenarnya, tracing peraturan, di tahun yang sama dengan lahirnya Undang-Undang Desa, itu Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 itu masih ngurus desa juga walaupun hanya 2 pasal. Dan isinya nggak jelas. Boleh buka undang-undang itu. Itu aja dulu. Waktunya habis. Oke, siap. Ya. Terus, nanti mungkin lanjut dengan diskusi ya, carut-marut perundangan kita ini. Terima kasih kepada para narasumber dan kepada penanggap. Cukup banyak yang sudah disampaikan hari ini, dan kita dalam sesi ini sudah banyak pertanyaan sebetulnya dari peserta kita hari ini. Mungkin saya ingin mulai membacakan beberapa pertanyaan untuk ditanggapi oleh para pembicara kita. Yang pertama untuk Pak Yusak, ada pertanyaan dari Meidi di Solo. Beliau bertanya, menarik bagaimana masyarakat adat bisa mempertahankan lumbung pangan. Apakah cara tersebut bisa diterapkan pada masyarakat urban dalam menghadapi COVID? Silakan Pak Yusak. Terkait dengan lumbung pangan, praktek lumbung pangan yang sudah diterapkan masyarakat adat, apakah kira-kira bisa diterapkan pada masyarakat urban? Terima kasih banyak bagi Pak Meidi di Solo. Jadi kami melihat sebenarnya itu masalah yang utama adalah bukan pada produknya, bukan pada komoditinya, tapi sistem bagaimana solidaritas sosial itu dibangun, bagaimana hubungan kemanusiaan, solidaritas sosial, dan juga kesetaraan itu bisa dibangun. Dan itu bisa dilakukan pada dasarnya oleh apakah masyarakat di desa maupun di masyarakat di perkotaan. Ya, cuma memang kita harus akui dengan mekanisme pasar global di mana manusia harus bersaing, harus menyiasati persaingan perpotongan antara demand dan supply dalam ekonomi terbuka kapital. Itu menyebabkan solidaritas manusia itu seolah-olah barangkali apa yang pernah dikatakan oleh Charles Darwin dulu ya, the survival of the fittest. Persaingan di situ itu yang mempertajam nilai kemanusiaan tergerus pelan-pelan. Dan saya tetap yakin kalaupun di desa bisa dilakukan, misalnya di Ngatator bisa dilakukan lumbung beras bersama untuk masyarakat mengantisipasi COVID ini, dan juga untuk terbuka bagi desa lain untuk memanfaatkannya atau berbagi ke desa lain. Saya pikir di perkotaan juga banyak yang kita melakukan hal itu, walaupun tidak pakai beras. Ya, di tingkat RT, RW kita menjaga tali silaturahmi di antara sesama, solidaritas kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, tidak mampu, tidak mempunyai karena COVID ini dia kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Saya punya pengalaman. Satu ketika masa berat-beratnya COVID-19 kira-kira 2 bulan lalu, saya keliling di Kota Palu. Di Taman Gor itu banyak saudara-saudara kita yang pemulung, tukang sampah. Di Palu juga sudah banyak peminta-minta, pengamen yang setiap sore mulai jam 2 itu ngumpul di situ. Lama saya lihat, saya perhatikan. Tidak lama setelah itu pelan-pelan datang. Ada saya lihat perempuan 2 orang memakai hijab berdua berkeliling membawa makanan, membagikan makanan itu kepada mereka. Tidak lama kemudian ada yang naik mobil. Bapak-bapak
datang berbagi makanan kepada orang-orang lain yang belum kebagian tadi. Saya lihat, dan itu konsisten dilakukan selama beberapa hari. Saya tanyakan kepada mereka itu adalah cerminan bagaimana kita di perkotaan juga tetap bisa melaksanakan apa yang namanya kesetiakawanan sosial. Seperti, dan itu adalah nilai-nilai khas Nusantara. Apakah kita tinggal di kota atau tinggal di desa? Itulah nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita, kemanusiaan. Nah, ditambah lagi dengan ajaran-ajaran agama kita mengajarkan tentang bukan hanya mengasihi Tuhan, bukan hanya menghormati Allah, tetapi sayang kepada sesama. Bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama hidup. Nilai-nilai seperti ini saya tetap yakin dan kita semua percaya itu tetap ada di hati masing-masing. Siap. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau memang yang kita replikasi adalah nilai-nilainya ya tadi, solidaritas sosialnya. Baik, kita beralih kepada pertanyaan kedua dari Meta Yanti. Ini pertanyaan bagi Pak Andreas, Pak Sado, dan Pak Yusak. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya, bagaimana cara dan apa media yang digunakan masyarakat adat untuk menjaga ingatan cara menangani wabah Spanyol, sehingga saat ini jauh lebih berdaya menghadapi COVID. Jadi kalau tadi ada cerita turun-menurun tentang wabah penyakit, kemudian bagaimana media yang digunakan masyarakat adat untuk menjaga ingatan tersebut, sehingga ketika saat ini terjadi wabah lagi, kita atau masyarakat adat lebih berdaya untuk menghadapi COVID ini. Silakan, mungkin langsung kepada mulai dari Pak Andreas. Di unmute tolong, boleh dibantu? Ya. Okay. Siap. Secara empirik tadi saya katakan. Suaranya mungkin bisa lebih dekat Pak Andreas, pakai iya. Ya, secara dalam pengalaman empirik seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami sudah mengenal pandemi ini dari wabah virus Spanyol dulu, influenza yang kami kenal di sini. Nah, untuk pengobatan tradisional yang dilakukan oleh para pendahulu kami, nenek moyang kami, caranya menurunkan itu dengan cara tutur menutur. Saya pribadi itu diajar oleh ibunda saya yang tercinta almarhum. Bagaimana apa saja obat-obatan tradisional yang dipakai ketika terjadi wabah penyakit yang menyeluruh sifatnya. Itu diajarkan kami secara turun-temurun dari orang tua, diceritakan kepada anak-anak. Itulah caranya menurunkan itu, mewariskan itu kepada anak cucu. Diceritakan secara turun-temurun. Saya pribadi di kampung selama pandemi ini kembali menghimbau memberitahukan kepada anak muda dan para orang tua yang sudah kehilangan ingatan tentang itu, mengingatkan mereka tentang tanaman-tanaman obat yang bisa dimanfaatkan untuk menangkal mewabahnya penyakit ini. Jadi itu kami kenal di desa. Jadi dilakukan dengan cerita turun-temurun, tidak tertulis. Walaupun di desa saya, Desa Toro, sudah ada buku tentang tanaman obat-obatan, sudah dibukukan itu. Demikian penjelasan saya. Baik, terima kasih. Ini sebetulnya ada satu lagi pertanyaan dari Amir di Solo. Pertanyaannya hampir serupa dengan sebelumnya, dengan Meta Yanti tadi. Itu bagaimana dengan proses perpindahan pengetahuan tentang hal ini dari nenek moyang Desa Sigi kepada generasi sekarang. Hampir sama dengan yang dijawab Andreas, tetapi mungkin kali ini saya boleh minta perspektif dari Pak Sado. Bagaimana mengalihkan informasi ini atau ingatan kolektif ini diceritakan kepada generasi berikutnya.
Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau orang tua dulu itu adalah membagikan obat-obat tradisional pada zaman dahulu pada saat penyakit seperti saat ini. Kalau bahasa kami di sana, saya terus terang saja, istilahnya pakai ninia. Yang terutama adalah digantung di pintu-pintu. Kalau masuk di desa kami, ada yang digantung-gantung di muka rumah itu adalah tanda persahabatan dengan penyakit yang mewabah itu. Supaya mereka tidak masuk di dalam rumah. Mereka tahu bahwa ini tidak bisa. Ya. Jadi saya sampaikan saja, secara menyeluruhnya, nenek moyang kami sering sampaikan, dan sampai saat ini di desa kami tetap masih jalan yang begitu. Jadi untuk mengantisipasi tentang penyakit yang mewabah. Pertama, kalau bahasa kami di sana, beau atau bahasa Indonesia mungkin kamiri, tetapi harus dibelah dengan kain putih. Baru bahasa kami di sana itu adalah pakamata dan juga bulu ayam yang putih itu digantung di pintu kami untuk mencegah. Ya. Jadi sekarang kita bersyukur juga didukung dari kesehatan juga untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu sebelum ada toko-toko kesehatan, itulah yang kami pakai nenek-nenek moyang kami untuk mencegah penyakit pada zaman dulu. Jadi saya rasa sekian kami sampaikan. Terima kasih Pak Sado, Pak Andreas. Pak Yusak mungkin bisa menambahi sebetulnya bagaimana cara mentransfer pengetahuan tersebut, Pak? Ya, saya pikir di sini dalam hal ini masyarakat adat cukup punya kemampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Saya dengan Pak Andreas ini termasuk yang getol sekali untuk menganjurkan penulisan-penulisan buku, pendokumentasian kearifan tradisional, sehingga dia bukan hanya putus pada satu generasi, sudah hilang dari ingatan kolektif generasi berikutnya, tapi kita memakai pendekatan akademis ilmiah. Kita pakailah buku, kita rekam, saya pikir bisa di YouTube, di Google, dengan sarana media modern ini, pewarisan nilai-nilai itu, perawatan terhadap ingatan-ingatan kolektif itu bisa dilakukan. Saya pikir Pak Andreas, saya bersyukur sekali seperti Pak Andreas ini, dia pelaku budaya, pelaku adat, tapi dia juga secara akademis, dia menulis buku. Bukan hanya dia secara lisan, tetapi dia juga menuliskannya. Saya pikir di masyarakat adat kita perlu orang-orang yang care dan punya kapasitas seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini masih terkait dengan pertanyaan untuk Bapak Sado dan Pak Andreas, karena pertanyaannya dari Salma, Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk Pak Sado dan Pak Andreas sudah nanya di kolom komentar di YouTube, bertanya pada Pak Sado dan Andreas bagaimana cara masyarakat adat Sigi menjaga tradisinya, kemudian bagaimana pelibatan pemuda-pemudi sebagai generasi penerus dalam menjaga kelestarian adat budaya di desa Bapak. Silakan Pak, mungkin mulai dari Pak Sado dulu, bagaimana caranya nih pelibatan pemuda-pemudi untuk ikut menjaga kelestarian adat budaya. Nah, terima kasih Pak. Jadi pemuda dan pemudi di desa kami adalah mereka akan terlibat bersama menjadi relawan di dalam desa kami, dan juga mereka juga kami sampaikan kepada mereka supaya menjaga adalah penyakit yang mewabah. Jangan sampai berkelompok-kelompok jauh-jauh malam di tempat-tempat yang ramai atau di mana-mana tempat yang ramai, tidak boleh. Jikalau mereka terdapat berkelompok-kelompok di tempat-tempat lain dengan tidak memakai masker dan tidak memakai jarak duduk, berarti mereka diancam dengan sanksi adat. Jadi atas kerjasama kami di sana itu, baik tokoh-tokoh dan juga anak-anak muda yang ada di desa kami, mereka juga bekerja sama sebagai relawan kami dalam desa untuk menjaga kesehatan masyarakat yang ada di dalam desa. Jika mereka melanggar dari yang dilarang,
mereka juga adalah diancam dengan sanksi adat. Jadi demikian kami sampaikan. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Untuk Pak Andreas, mungkin bisa dilanjutkan bagaimana sebetulnya pemuda-pemudi di sana ikut terlibat dalam menjaga kelestarian adat budaya. Ya, terima kasih. Pertama saya sampaikan filosofis, landasan filosofis kami dalam mewariskan nilai-nilai yang masih relevan dalam kehidupan pada saat ini kepada generasi kami. Kami berangkat dari istilah tungku kehidupan. Bagaimana manusia itu memelihara hubungannya dengan Sang Pencipta, bagaimana manusia itu menjaga hubungannya antar manusia, dan bagaimana manusia itu menjaga hubungannya dengan alam. Itu filosofisnya. Nah, menyangkut berbagai pengetahuan lokal atau yang biasa disebut kearifan lokal, juga dalam soal pengobatan tradisional ini, di samping melakukan kami mendengar cerita dari orang tua yang secara turun-temurun, pada saat ini kami tidak bisa sangkali bahwa pola-pola itu sudah mungkin tidak bisa dilakukan lagi jika tidak dikombinasikan dengan pola-pola akademis. Sehingga sebagai contoh di Ngatatoro, desa saya, sudah ada orang tua kami yang menggagas sekolah alam. Sehingga disitulah tempatnya kami mewariskan berbagai pengetahuan lokal, di antara lain obat-obat tradisional, kepada generasi kami, kepada pemuda kami. Itu tempatnya. Di samping melakukan diskusi-diskusi kampung dalam kerangka mentransformasikan pengetahuan-pengetahuan lokal itu yang masih relevan pada saat ini kepada para pemuda dan pemudi, generasi muda lah yang ada di masyarakat kami, di komunitas kami. Itu caranya. Demikian. Baik, menarik. Jadi ada sekolah alam, kemudian pelibatan dalam diskusi-diskusi kampung, dan ada pendekatan-pendekatan ilmiah gitu ya untuk menjaring lebih banyak generasi muda dalam pelibatan atau memberdayakan kebudayaan desa. Ya, makanya saya secara pribadi apa yang saya tahu saya tulis. Ya. Jadi perlu juga diterapkan bagaimana budaya menulis itu bagi para tokoh-tokoh adat yang tahu menulis. Itu semua juga satu pola, cara, strategi bagaimana mewariskan nilai-nilai lokal yang masih relevan pada saat ini kepada generasi kita. Nah, saya tambahkan sedikit soal eukaliptus yang diketemukan oleh para akademis mengobati virus ini. Di masyarakat saya, eukaliptus itu sudah berabad-abad dikenal itu sebagai obat penyakit-penyakit yang menyebar seperti virus corona ini. Itu pengetahuan lama. Kami sudah tahu itu eukaliptus. Demikian sedikit informasinya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, mungkin kita akan ke Bapak Rahmat Saleh dari Johan di Palembang. Untuk Pak Rahmat Saleh, sebagai perwakilan rakyat, ketika masyarakat adat yang tadi disebutkan terisolasi secara geografis, bagaimana cara mereka dapat lebih sadar akan isu seperti COVID? Jadi ini menanyakan peran pemerintah ketika masyarakat adat ini secara geografis terisolasi, bagaimana masyarakat adat ini bisa lebih paham tentang isu COVID-19. Silakan Mas Rahmat. Ya, terima kasih Mas Johan untuk pertanyaannya. Saya kira untuk proses ini di pemerintah daerah dan saya kira hampir semua daerah itu pasti akan memulai dengan pembentukan gugus tugas COVID di tingkat kabupaten. Kemudian dari gugus tugas COVID itu dibentuklah relawan-relawan COVID, gugus tugas COVID di kecamatan, kemudian relawan lawan COVID di tingkat desa.
Nah, ini template-nya hampir sama di semua wilayah di Indonesia. Akan tetapi efektivitasnya itu belum tentu sama. Karena efektivitasnya akan dipengaruhi dengan intensitas komunikasi antara pemerintahan di berbagai tingkatan. Nah, di Kabupaten Sigi, pemerintah daerah itu mendorong penyelenggaraan ini, sistem ini melalui edaran-edaran, kemudian yang diikuti dengan asistensi-asistensi, kemudian rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pemerintahan di tingkat desa. Jadi tingkatan-tingkatan pemerintahan itu semuanya melakukan koordinasi. Kemudian di DPR kami mendukung upaya pemerintah daerah dengan cara membantu penyediaan anggaran dan mendukung proses pergeseran-pergeseran anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan COVID. Baik anggaran untuk jaring pengamannya, anggaran untuk penanggulangan dampak ekonominya, maupun anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID-nya. Nah, ini yang gini. Kemudian di DPR kami melakukan banyak sekali kunjungan-kunjungan, kemudian melakukan banyak sekali survei-survei untuk memastikan bahwa desa-desa itu melakukan respon yang cukup terhadap penyebarluasan upaya pencegahan penyebarluasan COVID di tingkat desa. Dan kami melihat luar biasa sekali ininya, meskipun di daerah-daerah terpencil. Meskipun daerah-daerah terpencil karena ada komunikasi yang intens antara pemerintahan di berbagai tingkatan, maka responnya seperti yang diceritakan oleh bapak-bapak tadi, itu responnya itu sama persis, bahkan tidak kalah baik dibandingkan desa-desa yang tidak berada di wilayah terpencil. Kalau kita melihat penuturan Pak Sado tadi dari Desa Porelia, Desa Porelia itu desa di wilayah yang terpencil. Di sana tidak bisa dijangkau dengan mobil, ke sana hanya bisa diakses dengan motor. Tapi kalau kita mendengarkan pengetahuannya, itu kan pengetahuan yang luar biasa ya. Dia tahu cara bagaimana cuci tangan, penggunaan masker dan sebagainya. Itu hal yang menjadi pengetahuan umum di Kabupaten Sigi. Kuncinya di situ adalah komunikasi, koordinasi, kemudian kerja bersama sehingga proses respon terhadap COVID ini menjadi sebuah tindakan yang sistematis. Tindakan yang sistematis yang melibatkan banyak pihak, baik dari bawah sampai ke atas. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Pak Johan. Makasih Pak. Terima kasih Mas Rahmat Saleh. Jadi ada level koordinasi antar level itu penting, kemudian kita berbicara tentang komunikasi, koordinasi, dan kerjasama semua pihak sehingga informasi terkait COVID ini bisa sampai kepada masyarakat yang secara geografis terisolasi. Kemudian kita punya pertanyaan lagi untuk Pak Andreas. Hari ini Pak Andreas banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana relasi sosial masyarakat sebelum dan setelah COVID. Kira-kira pengetahuan lokal apa yang dapat dijadikan pengetahuan global dalam menghadapi krisis? Dari Yoga Kupang. Jadi pertanyaannya, bagaimana relasi sosial masyarakat itu sebelum dan setelah COVID? Adakah yang berubah terkait relasi sosial? Kemudian kira-kira pengetahuan lokal apa yang dapat dijadikan pengetahuan global, pengetahuan bersama dalam menghadapi krisis? Silakan Pak Andreas. Mohon unmute dulu Bapak. Mohon di-unmute dulu suaranya biar kedengaran. Siap. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau bicara sebelumnya, itu ikatan sosial atau fungsi sosial itu terjadi seperti biasa, tetap terjadi. Dan setelah pandemi ini justru intensitasnya itu semakin tinggi. Relasi sosial itu. Antara lain artinya, misalnya saya pribadi, mengetahui bahwa ada virus penyakit yang sedang mewabah. Apa yang saya tahu, apa yang saya alami, saya beritahukan kepada tetangga dan kepada orang-orang lain. Begitu juga orang-orang tua yang lain. Nah, kita sudah menghadapi penyakit yang mewabah ini, yang dalam bahasa daerah kami, haki humarele. Saling memberitahu, ini cara kita menangkal.
begini. Itu memberitahukan kepada seluruh masyarakat. Itu terjadi setelah pandemi sedang mewabah. Dan hal yang perlu mungkin disebarluaskan ialah ketika terjadi pandemi ini kan para ilmuwan itu ya baru sibuk-sibuk kolaboratorium dan segala macam. Tapi kami di kampung sudah punya itu. Jadi bagaimana pengetahuan lokal itu dikombinasikan, dikolaborasikan dengan pengetahuan modern supaya itu saling mengisi sebagai bahan kita, strategi kita melawan misalnya virus penyakit yang sedang mewabah ini. Terkadang kan kearifan lokal itu ya seperti yang dikatakan oleh Daniel tadi, ketika bicara kearifan lokal orang anggap kami kembali mistik-mistik. Padahal banyak pengetahuan lokal termasuk pengobatan tradisional yang masih bermanfaat hingga saat ini. Bisa bersaing dengan obat-obat kimia. Itu kami pakai di kampung. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini, bagaimana itu mendapat pengakuan dari berbagai pihak dan dihargai. Itu persoalan kita. Kadang-kala pengetahuan lokal, kearifan lokal itu dianggap ya yang kolot-kolot lah dan sebagainya. Padahal di dalam kearifan lokal itu banyak pengetahuan seperti pengetahuan soal pengobatan tradisional. Seperti yang saya katakan menghadapi pandemi ini. Di masyarakat Kulawi, di desa saya itu ada 3 jenis tanaman yang kami pakai dalam mencuci tangan dan membersihkan mulut, telinga, pokoknya semua pori-pori dalam tubuh ini diusap dengan cairan-cairan dari pohon itu. Saya tidak perlu sebutkan dia punya nama pohon karena itu hak paten kami, rahasia kami. Itu sedikit apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andreas untuk berbagi. Hari ini tadi ada satu lagi pertanyaan terkait pengobatan tradisional. Tadi Pak Andreas juga bercerita tentang pengobatan tradisional yang juga mengingatkan saya atas statement Mbak Daniar bahwa ternyata perlindungan atas pengetahuan lokal kita itu masih lemah. Mungkin nanti kita akan ke Mbak Daniar tentang itu, tetapi saya ingin beralih kepada pertanyaan dari Ali Diwakatobi yang juga bertanya bagaimana penguatan kebudayaan masyarakat adat dalam mempertahankan sebuah pengobatan tradisional dalam situasi pandemik di era yang modern ini. Mungkin ke Pak Yusak mungkin ya, bagaimana sebetulnya penguatan kebudayaan masyarakat adat ini untuk mempertahankan pengobatan tradisional terutama di situasi pandemik dan berhadapan di era yang serba modern ini. Silakan Pak Yusak. Maaf, untuk suaranya bisa di-unmute dulu. Unmute, ya. Mohon di-unmute. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Jadi di sini saya melihat tentang obat-obat tradisional tadi. Kita tahu bersama secara pengetahuan umum masyarakat adat belum sampai kepada kira-kira zat kimia apa yang punya daya obat di tanaman itu. Tetapi kita yang masyarakat adat yang lebih muda ini yang sudah punya kesempatan untuk sekolah lebih baik misalnya, kan itu kan kuncinya dalam kimia organik atau biologi yang kemudian diterapkan secara fisiologis ya dalam kedokteran ya. Saya pikir juga memang untuk kalangan-kalangan muda kita perlu dorong mereka atau misalnya anak-anak muda kita mendalami
kearifan tradisional tentang pengobatan itu dengan secara spesifik dia mempelajarinya gitu. Misalnya dia masuk jurusan biokimia di mana, dia masuk kedokteran apa, jurusan biologi apa. Saya pikir itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk memotivasi generasi muda untuk mendalami itu pendekatan secara ilmiah. Lalu dengan pendekatan ilmiah itu jangan juga sampai lupa bahwa masyarakat adat ketika dia menyatakan sesuatu itu tidak serta-merta itu sifatnya mistik. Tapi banyak hal yang sebenarnya belum oleh ilmu pengetahuan modern belum ditemukan. Nah, itu sampai saya setuju tadi dengan Mbak Dahniar tadi, banyak pengetahuan kearifan-kearifan tradisional kita sebenarnya lari ke negara-negara maju dengan alasan penelitian. Dan itu kemudian menjadi hak paten mereka. Nah, tidak sejauh-jauh misalnya daun kelor Sulawesi Tengah yang sudah diakui oleh WHO sebagai obat multi penyakit itu sudah lama diteliti oleh orang-orang Inggris dengan di Jerman sana, dan dorang sapa itu sebagai miracle tree, pohon ajaib. Padahal orang tua kita sudah mengetahui hal itu dari dulu. Jadi saya lihat di sini juga kita berkaitan dengan bagaimana kebijakan negara, perlindungan negara terhadap hak-hak intelektual yang melekat pada kearifan tradisional masyarakat adat. Saya pikir itu salah satu kuncinya. Jadi masyarakat adat itu perlu juga terus-menerus untuk mengupdate diri dengan pengetahuan yang ada sambil tidak melupakan apa yang menjadi kearifannya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari leluhurnya, orang tuanya dahulu. Barangkali jawaban saya masih terlalu abstrak, tetapi mudah-mudahan itu bisa menjawab, bisa membantu sedikit. Terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Yusak. Kita akan beralih kepada pertanyaan berikutnya dengan Nego dari Bantul. Mungkin pertanyaan ini untuk Bapak Sado. Pertanyaannya adalah, di masa-masa pandemik atau pagebluk, itu bahasa Jawanya, model-model pengetahuan adat seperti apa yang berkembang dan hingga hari ini masih ada untuk menjaga kearifan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Apakah mitos-mitos juga masih ada dan digunakan untuk menangkal wabah? Begitu pertanyaannya untuk Bapak Sado, yaitu di masa-masa pandemik atau pagebluk ini, model-model pengetahuan adat seperti apa yang telah berkembang dan hingga hari ini masih ada untuk menjaga kearifan dan kelangsungan hidup. Apakah mitos-mitos juga masih ada dan digunakan untuk menangkal wabah? Mungkin Pak Sado ingin menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak Sado. Ya, terima kasih. Masalah kearifan adalah sebelum wabah penyakit. Ya, di desa kami sering memakai adalah tumbuh-tumbuhan yang ada biasanya di halaman, ada juga di hutan, itu biasa kami pakai sampai saat ini. Dan saat ini juga kami ingin adalah menyampaikan kepada anak-anak muda kami supaya itu harus adalah dipahami untuk kelanjutannya supaya itu obat itu dapat bertahan. Termasuk, saya berikan contoh adalah satu macam. Itu alang-alang yang ada biasa di halaman kita, di kebun kita, sering kita bunuh. Kalau menurut saya, pribadi saya, itu obat yang tertinggi juga di dalam kehidupan pribadi kami dan juga di dalam desa kami. Itu sering kita bunuh dan kita pakai. Tapi itu adalah salah satu obat. Itu ada menjadi contoh yang bisa menjadi penerus terus-menerus untuk kami ini nanti. Saya rasa sekian. Baik, mungkin saya ingin mendapatkan perspektif lagi dari Pak Andreas terkait pertanyaan yang sebelumnya dari Bantul tadi. Terkait mitos, Pak, apakah ini masih digunakan di wilayah Pipikoro untuk menangkal wabah atau seperti apa? Ada mitos yang berkenaan dengan kehidupan sosial masyarakat. Nah, kalau saat ini topik kita bicara soal obat-obatan dan sebagainya,
mitos itu kadangkala diterima kalau kita orang-orang yang terpelajar selalu dimaknai hal-hal yang tahyul. Padahal dalam pengetahuan lokal, mitos soal kayu misalnya. Di masyarakat Kulawi ada satu pohon yang dimitoskan adalah pohon segala musim. Ternyata pohon itu mempunyai khasiat untuk mengobati segala macam penyakit. Faktanya, pohon itu ulat pun tidak sanggup menggerogoti daunnya. Dalam mitos di daerah kami, pohon itu tidak boleh ditanam sembarang. Dia harus ditanam di halaman dan kadangkala menjadi tiang pagar. Padahal itu secara ilmiah pohon yang umum. Tapi ternyata dia bermakna, berkhasiat. Nah, dalam prinsip di daerah saya, di komunitas saya, untuk hal-hal seperti itu ada larangan dan pantangan. Pohon ini pantangannya tidak boleh kita ginikan, tidak boleh kita ginikan. Larangannya tidak boleh kita ginikan. Itu yang ada pada kami. Sehingga ada mitos, memang kita tidak bisa sangkali, ada mitos memang itu tahyul. Tetapi ada mitos itu dia mempunyai koneksitas, keterhubungan jika dikaji secara akademis atau ilmiah. Jadi kadangkala juga saya agak bingung dengan pemahaman kita generasi yang sekarang ketika bicara mitos, ya soal mistik dan segala macam. Padahal ada mitos yang berhubungan dengan hal-hal yang real dalam kehidupan kita, misalnya pengenalan terhadap obat-obatan dan sebagainya. Sebagai contoh, mitos yang ada di daerah saya. Pada saat padi di sawah dalam masa pramodia, artinya sementara mau keluar buah, masyarakat penduduk di situ dilarang dari dalam hutan sana memikul rotan mentah atau bahan-bahan mentah melewati pematang sawah. Itu dianggap mitos. Padahal secara akademis mungkin saja ada virus-virus dari hutan sana ketika melewati padi itu akan mengganggu pembuahan padi. Itu dikaji secara ilmiah ternyata benar. Kalau kita misalnya kami di kampung, ambil daun-daun pandan dalam hutan, rotan dan sebagainya yang masih berair, melewati padi yang masih masa pramodia, masa pembuahan. Itu padi itu peka sekali dengan bau-bau, sehingga bisa mengganggu pembuahannya. Itu secara akademis diakui. Jadi saya harap juga pemahaman kita soal mitos itu dibeda-bedakan sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas. Mungkin kita bisa langsung ke Mbak Dahniar untuk memberikan closing statement sekaligus menyimpulkan dari diskusi kita hari ini. Mbak Dahniar, waktunya 3 menit, silakan. Kalau saya mau bilang gini, menjadi masyarakat hukum adat di Indonesia itu tidak enak. Karena kalau jadi masyarakat hukum adat itu baru bisa dibilang sebagai masyarakat hukum adat kalau dia punya perda pengakuan atau dia punya SK pengakuan. Bedakan kalau saya tanya, Anda Mbak Widya ya, apa buktinya? Mbak Widya selalu cukup perlihatkan paling buruk tuh lihatkan saja KTP. Itu tanda itu ditahu. Tapi kalau masyarakat hukum adat tidak. Dan parahnya itu juga berpengaruh dengan bagaimana mereka bisa mengakses manfaat, baik itu manfaat pembangunan, program pembangunan itu sendiri, ataupun manfaat lain atas wilayahnya. Dan sebenarnya sedari tadi pengetahuan sebagai bagian dari kebudayaan desa, mohon maaf, itu hanya akan menjadi kedepannya bisa saja hanya menjadi tuturan dalam sebuah pertemuan atau mungkin catatan,
jika seandainya perundangan yang mengatur tentang desa, terutama desa adat, masyarakat hukum adat, itu tidak pernah memberikan pengakuan yang sebenarnya pengakuan. Karena desa adat saja yang paling terkim dalam undang-undang desa, itu harus dibentuk dengan perda. Perda tidak lagi-lagi tidak mudah, dan perdanya juga bertingkat gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi problem. Jadi cerita-cerita tadi, pengalaman tadi itu de facto ada, tidak dipungkiri, dituturkan dari generasi ke generasi. Tapi masyarakat hukum adat kan hidup dengan alam, hidup dengan tanah. Kalau orang Kulawi itu terkenal deh, tanah tumpu kami, tanah tempat kami bertumpu gitu. Itu kata-kata yang sangat-sangat filosofi menandakan bagaimana hubungan mereka dengan tanah. Nah, bayangkan tanahnya masuk Taman Nasional, kalau dia masuk dia jadi orang yang dikriminalkan, tanahnya masuk ke hutan lindung dan sebagainya. Ya, orang mengusulkan hutan adat juga tidak mudah gitu. Jadi PR beratnya sekarang ketika bicara soal kebudayaan desa, terutama desa adat, adalah bagaimana aturan perundangan yang begitu pelik itu dirubah dan tidak tumpang tindih. Dan sekarang lebih parah lagi sebenarnya, COVID itu loh sebenarnya bisa jadi jendela untuk melihat persoalan desa ya. Sekarang di nasional, Omnibus Law sedang akan ditetapkan. Itu mempermudah ketika bicara soal investasi dan bicara soal hak. Dan bicara soal masyarakat hukum adat, itu nyaris-nyaris lebih parah daripada peraturan yang lain. Makanya saya bilang, saya jadi takut. Ini kita hanya tersandra sebenarnya dengan aturan itu. Sehingga menurut saya, ini jadi rekomendasi penting untuk festival ataupun kongres ini, mendorong perubahan kebijakan terkait desa atau desa adat atau apapun yang mau dihasilkan nanti untuk memastikan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya. Karena pengetahuan-pengetahuan itu ada di wilayah-wilayah itu. Nah, gimana caranya dia mau eksis di situ? Kalau dia cuma jadi penonton, dia tidak bisa. Dia lihat saja orang keluar masuk desanya tanpa bisa mengakses itu semua. Dia tidak bisa kontrol. Kontrol itu ada di luar gitu. Itu sih yang jadi closing. Jadi persyaratan yang double standar, double persyaratan atas pengakuan itu menjadi masalah. Tumpang tindih regulasi yang tumpang tindih, kelembagaan yang tidak jelas juga jadi masalah. Jangan lupa, bicara desa itu bukan di satu kementerian. Kalau Anda bicara hutan adat, hutannya itu di kehutanan, di KLHK. Urusan lembaga wadahnya itu ada di Kemendagri. Urusan manusianya itu ada di Kemendes. Belum yang lain lagi, saya nggak tahu ada berapa kementerian. Jadi itu tuh yang jadi problem. Sementara nih orang-orang tua kita yang ada di kampung itu tidak mikir ke sana, tapi dia hanya merasakan dampaknya saja gitu. Jadi ada persoalan hukum negara yang sangat pelik, yang tidak mungkin kita suruh Pak Sado, suruh Pak Andreas atau Pak Yusak atau suruh Pak Rahmat, tolong itu Anda rubah. Tidak, itu mesti kerja semua pihak sebenarnya. Harus semua orang bergandeng tangan untuk itu harus diselesaikan secepatnya sebelum apa yang kita sampaikan hari ini atau beberapa hari ke depan ini hanya jadi cerita kita dalam sebuah diskusi gitu. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dahniar, kemudian narasumber kita hari ini. Karena sudah pukul 12, kita akan segera mengakhiri sesi kita. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengambil beberapa kalimat, di mana kita tahu bahwa pandemi itu melahirkan adaptasi yang sebetulnya itu sudah berdasar pada kearifan lokal, pengetahuan lokal yang sudah dimiliki oleh masyarakat adat. Pelestarian adat dan tradisi itu sangat penting. Kemudian pendokumentasian pengetahuan terkait adat, tradisi, dan budaya untuk menggali gagasan, pemikiran, praktek kebudayaan yang hidup dalam keseharian warga dan masyarakat Indonesia itu dapat dilakukan sehingga dapat disampaikan kepada anak cucu kita sebagai warisan bangsa. Dan kami berterima kasih atas sharing Bapak dan Ibu hari ini sebagai narasumber dan penanggap. Semoga itu akan memperkaya akan pengetahuan kita tentang kebudayaan desa. Terima kasih dan mungkin saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Mbak Widya Anggraini ya yang telah berkenan untuk memimpin dan juga menjembatani di talk show Festival
Kebudayaan Desa Nusantara di seri pertama, seri ketiga, tapi ini di sesi pertama di hari ini ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah hadir dan juga penanggap. Kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, kita mohon untuk bisa menyalakan kameranya untuk semua narasumber dan juga seluruh peserta, seluruh peserta. Pak Rahmat? Ya. Sudah nyala semua. Baik, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, pose sekali lagi. Kita teriakkan, kita semangatkan bersama-sama. Salam budaya desa, gitu ya. Salam budaya desa. 1, 2, 3. Kepalkan tangan, salam budaya desa. Terima kasih untuk semua narasumber kita siang hari ini. Baik, untuk Sobat Festival, kita akan break terlebih dahulu. Sesaat lagi kita akan istirahat siang, dan nanti kita akan lanjutkan lagi pada pukul 1. Kita akan standby kurang lebih dari pukul 1 kurang 15 sudah standby. Untuk seluruh peserta talk show, kita persilakan untuk bisa menyiapkan juga nanti pada pukul 1 kurang 15 ya. Dan saat ini kita akan break terlebih dahulu. Setelah ini kita akan menuju ke Desa Adat Baduy pada pukul 1. Baik, Sobat Festival, kita akan istirahat dulu dan jangan kemana-mana, tetap aja di YouTube channelnya dari Kongres Kebudayaan Desa dan juga yang ada di Zoom, silahkan tetap berada di tempat juga. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi pada pukul 1. Salam budaya desa. Acara ini terselenggara atas kerjasama Sanggar Inovasi Desa dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi GIZ, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta didukung oleh Video ini diproduksi oleh